Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat-nikmat kecil hingga pada nikmat-nikmat besar, dan terlebih-lebih lagi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, izin memperkenalkan nama saya Abdul Manaf Hussein, asal Komisariat Paramesti, asal kami daerah Sukabumi. Di sini saya ingin menyelesaikan salah satu tugas DM2, yaitu meresensi buku atau mereview buku Mantuba. Dan qadarullah di sini saya mengambil buku saya mengangkat buku Manhaj Haraki 1. Manhaj Haraki adalah langkah-langkah terprogram atau manhajiyah yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kenabian hingga pada pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di buku Manhaj Haraki 1 ini terdapat 4 periode dan berbagai karakteristik di dalamnya yang semuanya itu ditempuh untuk mencapai tujuan daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu memenangkan agama Islam di atas agama-agama lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada periode pertama, yaitu Siriyatu ad-da'wah wa Siriyatu at-tanzim, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan merahasiakan struktur organisasinya. Dimulai dari ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ketika itu Nabi diperintahkan untuk membaca. Nabi membaca keadaan pada waktu itu dan beliau pun bergemetar karena melihat permasalahan-permasalahan pada keadaan pada bangsa ataupun orang-orang Mekah itu sangat komplit, dan Nabi pun bergemetar ketika melihat langsung gitu ya wajah daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nabi kemudian pulang ke rumah Khadijah dan Khadijah pun menyelimuti beliau. Setelah itu turunlah wahyu kedua, yakni Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-4 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Artinya itu, hai orang yang berselimut, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangkitlah lalu berikan peringatan, Robmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah. Di sini karakteristik Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di mana Rasulullah mulai memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, sehingga berdakwah kepada keluarga, sahabat, kerabat, serta orang-orang yang diyakini oleh Rasulullah untuk bisa membersamai Rasulullah dalam memperjuangkan dakwahnya. Tujuan utama daripada daripada periode pertama ini yaitu pembinaan akidah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah merupakan hal yang fundamental, akidah merupakan hal yang dasar, harus kita perbaiki, harus kita luruskan gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah periode pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membina kadar-kadarnya dengan membina akidah daripada kaum Quraisy pada waktu itu. Akhir daripada periode pertama ini yaitu setelah
dibentuknya kader-kader inti yang kuat, yang mau dan yang siap membersamai Rasulullah untuk berdakwah, untuk menjalankan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke periode yang kedua yaitu Jariyatu ad-Da'wah dan Siriyatu at-Tanzim. Di mana periode kedua ini dimulai ketika turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94 dan Quran surah Asy-Syu'arah ayat 214 yang memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terang dan berdakwah kepada kerabat-kerabatnya. Ketika itu Rasulullah pun mendapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib untuk menjalankan dakwahnya, hingga pada akhirnya Rasulullah SAW pergi ke sebuah bukit yang kita kenal dengan Bukit Safa. Beliau pun mengumpulkan kerabat-kerabatnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, beliau adalah utusan Allah, dan menyeru kepada kerabat-kerabatnya untuk beriman kepada Allah. Di karakteristik daripada periode kedua ini juga sangat luar biasa ya, yang dimana seorang pemimpin harus bisa memberikan solusi terbaik, harus bisa memberikan jalan terbaik untuk melewati rintangan, tantangan, dan ancaman tengah terjadi pada sahabat-sahabatnya gitu. Dimana ketika ada orang yang mungkin belum siap atau yang mungkin tidak sanggup dengan ancaman ataupun rintangan dan serangan-serangan dari orang-orang Quraisy, maka bisa menunjukkan kemurtadannya gitu. Akan tetapi di hati mereka, di akidah mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada ataupun fokus daripada periode kedua ini lebih kepada penekanan aspek spiritual dan mobilisasi dakwah, di mana Rasulullah SAW selalu melakukan pertemuan rutin yang dimana Rasulullah SAW memilih salah satu rumah daripada sahabat-sahabatnya, daripada kader-kadernya sebagai markas untuk mereka senantiasa berkumpul, sehingga Rasulullah SAW selalu memberikan ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman-pemahaman Al-Quran kepada mereka, sehingga tetap terjaga kekuatan keimanan mereka dan tetap stabil kekuatan keimanan mereka. Karena di periode kedua ini sangat banyak rintangan dan tantangan dari kaum Quraisy yang ingin menyerang dan ingin menghentikan jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi pada intinya di periode kedua ini tujuan ataupun fokus daripada periode kedua ini yaitu penekanan kepada aspek spiritual dan mobilisasi dakwah, di mana mereka tetap diwajibkan untuk sholat, akan tetapi pada waktu itu masih diwajibkan sholat di pagi hari dan di sore hari, dan sholatnya pun masih secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan sholat di lorong-lorong, dan itu pun satu orang sholat dan yang lainnya jaga, dan itu bertujuan untuk mencari keamanan daripada daripada kaum Quraisy yang ingin menyerang mereka. Berakhirnya periode kedua ini setelah wafatnya paman beliau yang senantiasa membela ataupun melindungi beliau dalam dakwahnya walaupun pamannya itu tidak masuk Islam, dan wafatnya istrinya Rasulullah yaitu Khadijah, di mana di sini Rasulullah SAW menghadapi jalan buntu, menghadapi jalan dakwah yang buntu, sehingga beliau harus hijrah ataupun mencari basis pergerakan di luar kota Mekah. Baik, selanjutnya kita masuk pada periode ketiga, yaitu Iqamatu ad-Daulah atau mendirikan negara. Ketika di periode akhir daripada periode kedua, yang mana tadi bahwasanya Rasulullah menghadapi jalan buntu, Rasulullah pun ingin hijrah untuk mencari basis pergerakan yang baru gitu.
Dan alhamdulillah gitu, ketika Rasulullah SAW mencari setelah sekian lamanya gitu ya, mencari perlindungan dimulai dari Bani Tsaqif, akan tetapi di Bani Tsaqif sendiri juga menolak untuk melindungi Nabi. Nabi pun tidak putus asa dan Nabi tidak menyerah, terus ingin mencari perlindungan, terus ingin memperjuangkan dakwahnya, terus ingin memenangkan agama Islam di atas agama-agama lainnya, sehingga pada akhirnya beliau bertemu kepada 6 orang. Beliau bertemu dengan 6 orang dari Khazraj, yang mana beliau mengajak mereka diskusi, duduk dan berdiskusi, hingga pada akhirnya ke-6 orang ini beriman kepada Allah. Ke-6 orang ini meyakini apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan berjanji akan pulang ke Madinah untuk menyampaikan dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah, dan ketika sampai ke Madinah, Rasulullah SAW pun mendapat sambutan yang luar biasa, hingga beliau pun membangun sebuah negara, dan negara Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW pun membangun sebuah masjid guna menjadikan segala bentuk aktivitas kaum muslimin ada di masjid tersebut, agar lebih memperkokoh keyakinan, keimanan, dan kekuatan mereka untuk membela diri gitu. Nah, fokus daripada ataupun tujuan daripada periode ketiga ini yaitu selain mencari perlindungan, selain mencari basis-basis pergerakan di luar kota Mekah, Rasulullah SAW pun membangun sebuah negara dan masjid sebagai tempat aktivitas kaum muslimin, hingga pada akhirnya kaum muslimin bisa melakukan persiapan-persiapan yang matang untuk bisa menghadapi kaum Quraisy. Selanjutnya kita masuk pada periode keempat, periode yang terakhir dibahas di buku Manhaj Haraki 1 ini, yang mana kita ketahui di periode ini sangat panjang dibahas dalam buku Manhaj Haraki 1 ini. Periode ini dikenal dengan Ad-Daulah wal Tasbiti Da'aimiyah, yaitu negara dan keluarga. Ketika Rasulullah SAW berhasil membangun sebuah negara di negara Islam di Madinah, Rasulullah SAW pun kemudian membuat hukum-hukum Islam, menerapkan hukum-hukum Islam, dan syariat-syariat Islam yang mengatur tatanan negara tersebut, hingga kepada mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membuat perjanjian-perjanjian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga Islam pada waktu itu pun menjadi kuat dan kokoh gitu, serta solidaritas mereka itu tinggi. Akan tetapi serangan ataupun ancaman dari kaum kafir Quraisy itu tidak berhenti. Mereka terus ingin menghancurkan Islam, mereka terus ingin menghancurkan Islam, hingga pada akhirnya mereka melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan mendeklarasikan diri untuk berperang dengan orang-orang Muslim. Dan di situ pula turun ayat untuk memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berperang gitu. Di periode keempat ini, setelah adanya perintah untuk berperang, mereka lebih banyak melakukan peperangan agar bisa menjaga diri, melindungi diri ketika ada gangguan-gangguan dari kaum kafir. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan daripada resensi buku Manhaj Haraki 1 ini. Kurang lebih mohon maaf karena kekurangan itu datang dari diri saya sendiri.
pada video kali ini dapat membantu ataupun dapat menambah wawasan buat saya pribadi dan khususnya buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman yang sempat menonton video saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di dalam banyak-banyak terima kasih.